Halo semuanya, saya Ulfa, masih dalam rangkaian video dengan topik DFS dan BFS. Sekarang kita akan bahas penelusuran graf dengan DFS. Video penelusuran graf dengan DFS akan dimulai dengan penjelasan global mengenai tahapan dalam proses penelusurannya. Kemudian akan kita lihat pseudocode secara sekilas dari DFS untuk penelusuran graf. Dan seperti sebelumnya, kita lihat ilustrasi untuk memperjelas penerapan DFS dalam penelusuran graf, serta bagaimana jika diterapkan pada graf berarah. Terakhir, terdapat latihan yang bisa dimanfaatkan untuk memantapkan pemahaman mengenai penelusuran graf dengan DFS. Saat persoalan sudah direpresentasikan dalam bentuk graf, maka penelusuran dimulai dari suatu simpul awal, misal simpul V. Langkah penelusuran dengan DFS adalah sebagai berikut. Pertama, kunjungi simpul V. Kemudian kunjungi satu tetangga dari simpul V. Misal kita sebut simpul W. Itu kemudian kita ulangi lagi langkah DFS pada simpul W tadi. Ketika kita mencapai suatu simpul, misalnya simpul U, dan semua tetangga simpul U sudah dikunjungi, maka yang kita lakukan adalah backtrack ke simpul terakhir yang sebelumnya dikunjungi. Dan masih memiliki simpul tetangga W yang belum dikunjungi. Kemudian kita terapkan lagi DFS pada simpul tetangga tersebut. Pencarian atau dalam hal ini penelusuran akan berakhir ketika tidak ada lagi simpul yang belum dikunjungi. Pseudocode untuk prosedur DFS ini cukup sederhana karena memanfaatkan pemanggilan rekursif hingga sampai pada basis. Mirip seperti pada BFS, kita memerlukan informasi tetangga dari suatu simpul, jadi ada matriks ketetanggaan, dan penanda apakah sebuah simpul sudah dikunjungi atau belum. Di sini kita tidak memerlukan antrian, karena aspek recurrence sehingga kita tahu kemana kita harus backtrack atau kembali saat mencapai basis. Jadi simpul awal kita tuliskan ke layar untuk kemudian kita tandai bahwa sudah dikunjungi. Selanjutnya kita akan memeriksa simpul lain yang merupakan tetangga dari simpul yang sudah dikunjungi tadi. Nah, jika dia bertetangga dan belum dikunjungi, maka terapkan DFS pada simpul tetangga tersebut. Artinya di sini kita melakukan pemanggilan lagi prosedur DFS. Ya, simpul tetangga tadi dituliskan ke layar untuk kemudian diberi tanda bahwa sudah dikunjungi. Nah, tetangga dari W tadi kita periksa simpul lain yang belum dikunjungi. Begitu seterusnya sampai kita mencapai basis, dan ketika tidak ada tetangganya lagi yang belum dikunjungi, kita backtrack ke simpul yang melakukan pemanggilan terakhir. Untuk kemudian kita telusuri lagi atau kita terapkan DFS lagi dari simpul tetangga tersebut. Mari kita lihat ilustrasi penelusuran dengan DFS pada graf yang tampak di layar. Kita mulai penelusuran dari simpul 1 ya. Maka tuliskan 1 di layar, tandai bahwa simpul 1 sudah dikunjungi, dan kemudian kita cari satu tetangga dari simpul 1 yang belum dikunjungi, yaitu simpul 2. Kenapa kita pilih simpul 2 dan bukan 3? Karena kita mengikuti urutan bilangan integer saja, bahwa 2 itu adalah predesesor dari 3. Kemudian terapkan prosedur DFS pada simpul 2. Jadi seolah-olah simpul 2 adalah simpul awal penelusuran. Tampilkan di layar, tandai bahwa simpul 2 sudah dikunjungi, untuk kemudian pilih satu tetangga dari simpul 2 yang belum dikunjungi, yaitu simpul 4. Terapkan lagi prosedur DFS pada simpul 4. Kemudian kita lihat tetangga dari simpul 4 yang belum dikunjungi adalah simpul 8. Maka kita terapkan DFS pada simpul 8. Selanjutnya tetangga dari simpul 8 yang belum dikunjungi adalah simpul 5. Kita terapkan lagi DFS pada simpul 5 untuk kemudian kita lihat ternyata
tetangga simpul 5 yang belum dikunjungi itu sudah tidak ada lagi. Jadi ini seolah-olah kita sudah sampai pada basis. Karena tidak ada lagi tetangga dari simpul 5, maka kita backtrack ke simpul 8. Untuk kemudian memeriksa adakah tetangga lain dari simpul 8 yang belum dikunjungi. Dan ternyata ada, yaitu simpul 6. Maka kita terapkan DFS pada simpul 6. Nah, dari simpul 6 kita lihat tetangga dari simpul 6 adakah yang belum dikunjungi, dan ternyata ada, yaitu simpul 3. Maka kita terapkan DFS pada simpul 3. Dari simpul 3, kita periksa adakah tetangganya yang belum dikunjungi, yaitu ada simpul 7. Maka kita terapkan DFS pada simpul 7. Pada saat simpul 7 sudah dikunjungi, ternyata tidak ada tetangga lain dari simpul 7 yang belum dikunjungi. Kita backtrack ke simpul sebelumnya, yaitu simpul 3, ternyata tidak ada juga tetangga dari simpul 3 yang belum dikunjungi. Backtrack lagi ke yang memanggil sebelumnya, yaitu simpul 6, sudah habis juga, maka kita akan backtrack terus hingga sampai ke simpul 1 lagi, dan ternyata di sana juga sudah tidak ada lagi tetangga yang belum dikunjungi. Maka urutan penelusuran simpul dengan cara DFS pada graf ini adalah 1, 2, 4, 8, 5, 6, 3, kemudian 7. Sekarang kita ubah sedikit graf dari contoh sebelumnya, yaitu menambahkan sisi atau busur antara simpul 2 dan simpul 3. Kita mulai penelusuran tetap dari simpul 1. Tetangga yang diperiksa berikutnya adalah simpul 2. Terapkan DFS pada simpul 2, kemudian simpul berikutnya yang diperiksa adalah simpul 3. Karena tetangga simpul 2 yang belum dikunjungi sebetulnya adalah simpul 3 dan 4. Namun 3 urutannya lebih awal daripada 4 dalam bilangan integer. Selanjutnya, setelah kita menerapkan DFS pada simpul 3, tetangga yang diperiksa berikutnya adalah simpul 6. Setelah dari simpul 6, maka tetangga berikutnya yang belum dikunjungi adalah simpul 8. Dari simpul 8, tetangga yang belum dikunjungi adalah simpul 4. Dan pada saat menerapkan DFS pada simpul 4, ternyata semua tetangga dari simpul 4 sudah dikunjungi. Sehingga kita backtrack ke simpul 8, simpul terakhir sebelumnya, untuk memeriksa apakah simpul 8 memiliki tetangga lain yang belum diperiksa. Dan ternyata masih ada, yaitu simpul 5. Maka kita terapkan DFS pada simpul 5. Nah, ketika kita memeriksa ternyata tetangga simpul 5 semuanya sudah dikunjungi, maka kita backtrack lagi ke simpul sebelumnya, yaitu simpul 8. Dan masih ada ternyata tetangga dari simpul 8 yang belum dikunjungi, yaitu simpul 7. Kita terapkan DFS pada simpul 7, dan setelah kita periksa ternyata tidak ada lagi tetangga dari simpul 7 yang belum dikunjungi. Maka kita backtrack lagi ke simpul 8, ternyata simpul 8 juga sudah tidak memiliki tetangga lagi yang belum dikunjungi. Backtrack lagi ke yang memanggil sebelumnya, yaitu simpul 6, sampai kembali ke simpul 1 yang memanggil di awal. Sehingga urutan simpul yang dikunjungi dengan penelusuran DFS adalah 1, 2, 3, 6, 8, 4, 5, kemudian 7. Jika penelusuran DFS diterapkan pada graf berarah, mungkin beberapa simpul tidak dapat dicapai dari simpul awal. Sama seperti BFS sebelumnya, kita coba mengganti simpul awal dengan simpul lain yang belum dikunjungi. Jadi jika pada graf berarah di layar kita mulai penelusuran dari simpul 1, maka urutan penelusurannya adalah simpul 1 ke tetangganya, yaitu simpul 2. Simpul 2 tidak memiliki tetangga yang belum dikunjungi. Maka backtrack ke simpul 1, dan masih ada simpul 4 sebagai tetangga simpul 1. Setelah itu tidak ada lagi simpul lain yang bisa dicapai baik dari simpul 4 maupun dari simpul 1 ketika backtrack.
Nah, jadi kita pilih simpul lain yang belum dikunjungi sebagai simpul awal. Dalam hal ini, kita pilih simpul 3 sebagai nilai yang paling awal dibandingkan simpul lain yang belum dikunjungi. Dari simpul 3, kita periksa tetangganya, yaitu simpul 5. Setelah menerapkan DFS pada simpul 5, kita periksa tetangganya, yaitu simpul 6. Dari simpul 6, ternyata tidak ada lagi tetangga yang belum dikunjungi, maka backtrack ke simpul sebelumnya, yaitu simpul 5. Kita lihat adakah tetangga dari simpul 5 yang belum dikunjungi? Ada, yaitu simpul 7. Maka kita terapkan DFS pada simpul 7. Nah, setelah dari simpul 7, ternyata tidak ada lagi simpul lain yang belum dikunjungi. Maka ketika kita backtrack kembali hingga ke simpul 3, maka kita tahu bahwa tidak ada lagi simpul yang belum dikunjungi. Sehingga, urutan simpul hasil penelusuran dengan DFS adalah 1, kemudian 2, lalu 4, dilanjutkan dengan 3, 5, 6, dan terakhir 7. Nah, terakhir sebagai latihan, coba lakukan penelusuran graf yang ada pada layar dengan DFS, dimulai dari simpul A. Ingat kembali, jika tidak ada lagi simpul yang bisa dikunjungi dari simpul awal, padahal belum semua simpul dikunjungi, maka kita mulai dari simpul lain yang belum dikunjungi sebagai simpul awal. Demikian video mengenai penelusuran graf dengan DFS. Selamat belajar!